Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas, untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan. Oke, luar biasa Pak Rinto ya. Jadi melalui IWPI, Pak Rinto sudah mengirim surat keberatan kepada KY, Komisi Yudisial, sehubungan dengan dugaan manipulasi atau dugaan kong kali kong atau dugaan apa istilahnya ya, penipuan terhadap rakyat ya oleh beberapa oknum. Bahkan di KAI sendiri ya. Nah, bagaimana nih IPP menanggapi ini, Pak Rinto? Nah, ini kita kali ini adalah khusus menyoroti calon hakim agung Budi Nugroho, kawan. Oh, Budi Nah, Nugroho. Oke. Budi Nugroho, langsung aja kita. Hmm. Nah, ini, Mas. Nah, ini kan Budi Nugroho ini seharusnya tuh nggak lolos, Mas, tapi tiba-tiba kok dia lolos tuh, Mas. Kalau secara Oke. administratif tidak lolos seharusnya. Ya, itu kita Oke. menyurati kepada KY perihal keberatan dan permohonan peninjauan ulang pencalonan Dr. Budi Nugroho SH SEM Hum Hmm. sebagai calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Hmm. Merujuk pada pengumuman Ketua Komisi Yudisial Indonesia nomor 8 Peng garing PIM garing RH titik 01 titik 03 garing 05 2025 tentang hasil seleksi kualitas calon hakim agung Republik Indonesia tahun 2025 yang berkaitan dengan pencalonan Dr. Budi Nugroho. Selanjutnya Hmm. disebut CHA khusus pajak untuk Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak Hmm. melalui jalur non karir, Mas. Hmm. Kami menyampaikan keberatan atas status pendataan yang bersangkutan sebagai calon dari jalur non karir. Berikut alasan dan dasar keberatan kami. Calon hakim khusus pajak memiliki jam terbang 6 tahun sebagai hakim pengadilan pajak, hakim karir, dan 13 tahun sebagai pejabat Widya Iswara hakim non karir, sehingga CHA khusus pajak tidak memenuhi syarat menjadi CHA khusus pajak berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, Hmm. jadi dia combine, Mas. Jadi Hmm. dia combine antara karir dan non karir, Mas. Nah, bahwa kekuasaan kehakiman menjalankan prinsip due process of law mengharuskan pemenuhan ketentuan formal bagi setiap hakim yang bermaksud mencalonkan diri sebagai calon hakim agung. Hmm. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut UUMA. Hmm. Due process of law adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin setiap individu memiliki hak diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku oleh negara atau otoritas publik. Hmm. Ini merupakan pilar utama dalam melindungi hak dasar warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Hmm. Pada set PP Kemenq tidak ditemukan profil CHA khusus pajak. Hmm. Nah, sehingga terkait masa jabatan calon hakim agung khusus pajak merujuk pada laporan LHKPN, hal ini untuk memastikan pemenuhan persyaratan pengalaman paling sedikit 20 tahun sebagai calon hakim agung, sebagaimana Hmm. diatur pasal 7 huruf A angka 6 Undang-Undang MA. Merujuk pada laporan LHKPN pertama kali pada tahun 2019 dan laporan LHKPN tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa masa jabatan calon hakim agung khusus pajak terhitung sejak LHKPN sebagai hakim pengadilan pajak tersebut pertama kali dilaporkan yaitu tahun 2019 dan terakhir 2024. Hmm. Nah, ini 2019, Mas. Nah, Hmm. ini 2024. Berdasarkan lampiran laporan LHKPN tahun 2019, CHA khusus pajak menjabat sebagai hakim pengadilan pajak sejak tahun 2019 sampai saat ini tahun 2025. Terhitung pengalaman CHA khusus pajak selama 6 tahun, Mas. Hmm. Dari 2019 sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu, berdasarkan masa jabatan tersebut dapat dipastikan bahwa CHA khusus pajak tidak memenuhi ketentuan pasal 7 huruf A angka 6 Undang-Undang MA yang mensyaratkan pengalaman paling sedikit 20 tahun sebagai hakim karir untuk pencalonan sebagai calon hakim agung. Ini, Mas. Hmm. Nah, untuk diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud pasal 6B harus memenuhi syarat. Ini, Mas. Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Nah, ini, Hmm. Mas. Selanjutnya, IWPI akan menjelaskan
apakah CHA khusus pajak tersebut memenuhi kualifikasi hakim non-karir meskipun statusnya kini adalah hakim aktif di pengadilan pajak. Jadi ini dia combine Mas, antara dulu pas di karir sama di hakim pengadilan pajak Mas. Di Hmm. combine untuk memenuhi 20 tahun tadi Mas. Hmm. Nah, CHA khusus pajak sebelum menjabat sebagai hakim pengadilan pajak memiliki riwayat karir sebagai pejabat Widya Iswara selama 13 tahun dengan Hmm. uraian Widya Iswara pertama 2006 sampai 2008, Widya Iswara Muda 2008 sampai 2014, Widya Iswara Madya 2011 sampai 2015. Hmm. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan bahwa CHA khusus pajak tidak memenuhi Pasal 7 huruf B angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mensyaratkan pengalaman paling sedikit 20 tahun sebagai hakim non karir untuk Hmm. pencalonan sebagai calon hakim agung. Jadi kalau mau pakai yang non karir dari selain hakim Mas, dia harus pakai ini Mas. Nah, Ah. 2006 sampai 2019, berarti berapa tahun Mas? 13 tahun Mas Awan. Hmm. Nah, ini sama dia di compare Mas. Hmm. Dia seharusnya dia kalau mau terpilih mendaftar menjadi calon hakim, jangan ngelamar di hakim dulu gitu loh Mas. Sabar Hmm. dulu sampai sekarang kan gitu Mas. Biar memenuhi Hmm. 20 tahun. Nah, dia kan nggak sabar masuk ke hakim. Begitu ke hakim ingin dari calon hakim agung. Nah, ini Hmm. namanya oplosan ini Mas. Oplosan. Oke. Berdasarkan hal tersebut terdapat tumpang tindih status antara hakim aktif dan pendaftaran non karir yang patut diduga sebagai bentuk pelanggaran prosedur seleksi, gitu, Mas. Hmm. Nah, ini non karir memenuhi ini. Nah, ini Mas, berpengalaman dalam profesi hukum. Nah, ini kalau yang non karir Mas ya, syaratnya ini Mas. Nah, Hmm. ya, khusus pajak diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mas dengan nomor perkara 412 garing PDTG 2025 PN Jakpus. Jadi Hmm. dia pun lagi ada menghadapi perkara ini Mas. Hmm. Dia sudah melakukan manipulasi. Nah, ini nggak tahu Mas, seharusnya kan seleksinya ini saya kira KAY ini perlu teguran keras dari presiden nih Mas. Bila perlu Hmm. ini pimpinan KAY perlu ditegur keras, mungkin bisa perlu diganti Mas. Nah, Hmm. ini karena menseleksi calon hakim agung ini aja nggak bisa Mas. Jadi dia Hmm. mengkomben 13 tahun di non karir sama 6 tahun tadi Mas. Itu pun masih Hmm. 19 tahun sebenarnya Mas, belum Hmm. ketemu 20 tahun Mas. Hmm. Nah, bahwa CHA khusus pajak diduga melakukan perbuatan melawan hukum dibutuhkan dengan yang bersangkutan menjadi tergugat dalam perkara nomor 412 Mas. PD3 PN Hmm. Jakpus. Hmm. Berikut buktinya Mas. Nah, ini Dr. Budi Nugroho Mas. Hmm. Bahwa apapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh CHA khusus pajak dalam perkara di atas adalah perbuatan CHA khusus pajak yang melaksanakan sidang secara prematur menolak pembacakan penetapan ketua pengadilan pajak tentang kesusunan majelis hakim yang memeriksa perkara yang sedang disidangkan dan melaksanakan persidangan secara tertutup. Jadi Oke. hukum acara pengadilan pajak saja tidak dijalankan oleh hakim agung ini. Hmm. Bagaimana bisa lolos itu loh Mas? Nah Hmm. ini penting, jangan sampai nanti Anda, contohnya ini Mas ijazah ya Pak Hmm. Jokowi ini Mas yang bahkan sampai presidennya apa jabatan presidennya sudah selesai, sekarang baru rame-rame digugat Mas. Hmm. Nah, ini kan nanti kasihan Mas. Nanti kalau ada putusan pengadilan pajak atau nanti kalau beliau jadi CHA apa jadi hakim agung di MA, otomatis kan putusannya bisa tidak sah juga Mas nantinya Mas. Hmm. Nah, bahwa tindakan CHA khusus pajak tidak hanya merupakan penyalahgunaan wewenang tetapi juga telah melanggar asas due process of law dan Hmm. patut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Hmm. Berdasarkan uraian di atas, CHA khusus pajak tidak memenuhi integritas yang dipersyaratkan untuk menjadi calon hakim agung Kamartun khusus pajak. Dengan demikian, CHA khusus pajak diduga telah melanggar ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim KEPPH. Hmm. Sehubungan dengan uraian di atas, kami meminta kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk melakukan verifikasi ulang terhadap status kepegawaian dan jalur pendaftaran CHA khusus pajak sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang MA dan pedoman seleksi hakim agung. Hmm. B. Meninjau ulang legalitas pendaftarannya melalui jalur non-karir. Dan apabila terbukti menyalahi ketentuan, membatalkan atau mencabut status pencalonan yang bersangkutan. C. Melakukan klarifikasi terbuka kepada publik terkait status dan proses administrasi calon tersebut sebagai bentuk akuntabilitas dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan
seleksi hakim agung agar proses seleksi calon hakim agung berlangsung secara objektif, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip due process of law. D. Memperhatikan hukum yang sedang berlangsung terhadap yang bersangkutan dalam perkara 412 PDDG PN Jakpus yang dapat memengaruhi objektivitas dan kelayakannya dalam menduduki jabatan hakim agung. Jadi nanti apabila dia nanti jadi hakim agung, sebentar dia tergugat, wah dia bisa intervensi kasus ini, Mas. Hmm. Nah, demikian keberatan ini kami sampaikan sebagai wujud partisipasi publik dalam menjaga integritas keadilan dalam seleksi hakim agung. Kami meyakini bahwa Komisi Yudisial akan merespon keberatan ini dengan penuh tanggung jawab demi tegaknya hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Seperti itu, Mas. Hmm. Oke. Ya ada komben itu, Mas. Yang teman-teman adalah komben atau istilahnya oplosan, Mas. Oke. Yang pertama kali yang dioplos, Mas. Jadi kalau Wapres mau dipaksakan jadi Wapres itu harus mengubah Mahkamah Konstitusi, yang kali ini nggak perlu ya. Undang-Undang MA tidak perlu diubah, tapi langsung dihantam sama dia. Ya, ya. Dan bagian yang seleksi yaitu KY bisa meloloskan itu, Mas. Jadi, waduh ini kasihan wajib pajak di seluruh Indonesia, Mas. Kami kasihan bahwa uang kita dibuat ini, Mas ya, untuk kerja yang tidak ini, Mas, dari aparat-aparat ini, Mas, Hmm. penyelenggara negara ini yang kurang kompeten menurut saya, Mas. Ya, oke. Terima kasih IWPI ya yang sudah kirim surat keberatan kepada KY. Ini ada satu diduga oknum hakim ya, oknum calon hakim. Jalur karir dia gagal, jalur non karir tidak qualified tapi sengaja diloloskan. Udah gitu dia masih bersengketa di pengadilan. Artinya dapat dianggap dia berpotensi sebagai pelaku kejahatan. Bahaya sekali kalau orang seperti ini lolos jadi hakim agung di Mahkamah Agung. Bisa celaka kita semua. Oke. Baik, terima kasih Pak Linto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama, Mas.